Halo, kita sekarang akan membahas tentang video atau modul ke-16 ya, tentang musik ilustrasi. Jadi ilustrasi tidak hanya berupa gambar, melainkan juga dapat berupa suara atau musik yang mengiringi dari sebuah gambar atau video misalnya. Misalnya pementasan drama juga bisa juga dimasukkan ilustrasi musik di dalamnya. Jadi bukan hanya masalah pemainnya saja ya, tapi juga unsur ilustrasi musik juga berpengaruh dalam sebuah pementasan drama. Untuk kepentingan menciptakan suasana tertentu sehingga imajinasi penonton dapat berkembang, itu juga kenapa dia digunakan ilustrasi musik. Jadi dengan demikian imajinasi penonton dapat berkembang secara maksimal, yang diperlukan musik dengan dia diiringi dengan musik pengiring. Jadi kemudian pemainnya juga dapat terbantu dengan adanya musik pengiring ini. Jadi peranan musik dalam pertunjukan drama misalnya sangatlah penting. Jadi musik dapat menjadi bagian dari cerita atau lakonnya ya, tetapi yang terbanyak adalah sebagai ilustrasi, baik sebagai pembuka seluruh lakonnya, kemudian seluruh pembuka adegan, memberi efek pada setiap aktingnya gitu ya. Kemudian sebagai penutup dari ceritanya. Tata suara yang bisa digunakan, yang dapat difungsikan memberikan efek suara yang diperlukan dari kegiatan untuk menampilkan aktingnya ya. Jadi seperti suara kaki kuda gitu misalnya, kemudian ada suara tangisan, ada bunyi tembakan, suara kendaraan ya, misalnya kereta api, mobil, juga termasuk suara kicauan burung dan sebagainya. Jadi suatu proses pembuatan audio untuk membuat suara-suara yang ada dalam sebuah film atau drama misalnya itu menjadi lebih detail, itu biasanya disebut dengan teknik Foley. Foley ini diambil dari nama penciptanya. Untuk memberikan efek tertentu, musik sering digabungkan dengan efek suara juga. Jadi misalnya dalam memberi efek terkejut, misalnya efek panik, suasana tegang, sedih, gembira yang meluap-luap, juga di suasana perkelahian dan lain-lain. Fungsi yang diharapkan dari tata musik dirumuskan sebagai berikut. Jadi memberikan ilustrasi yang memperindah. Jadi karya drama merupakan karya seni, maka perlu ada penghiasnya. Jadi hiasan pada awal dapat akan memikat penonton dan membawa perhatian dari penonton ini terhadap arah dari tujuan pementasan. Jadi sehingga pada akhir tampilan lakonnya itu sekaligus bisa menghantarkan gitu ya penontonnya dari awal sampai akhir gitu. Kemudian memberikan latar belakangnya dapat berarti latar belakang kebudayaan, jadi latar belakang sosial atau keagamaan, dapat juga latar belakang karakter. Kemudian memberikan efek psikologis, jadi untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki peran dalam membangkitkan pemikiran ya secara psikologis gitu, peran yang misalnya peran yang sedih gitu atau kacau atau yang sedang gembira gitu, semua dapat diberikan tekanan dengan musik yang sesuai. Kemudian yang diharapkan dari tata musik yang sudah dirumuskan adalah juga bisa mengungkapkan inti dari drama itu gitu. Jadi penonton akan terhanyut dalam suasana ketika menonton adegan-adegan dari drama tersebut. Kemudian juga untuk menaikkan acting atau membantu acting dari para aktornya. Kemudian juga musik juga bisa juga dimasukkan sebagai selingan-selingan dari tiap adegan. Jadi secara umum pemanfaatan ilustrasi musik di dalam suatu pementasan drama dapat dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu musik yang secara langsung atau musik rekaman. Jadi yang dimaksud dengan musik langsung yaitu musik yang dimainkan langsung pada saat pementasan dengan peralatan musik modern misalnya seperti organ, keyboard dan lain-lain, atau maupun peralatan musik yang tradisional seperti suling gitu, suling bambu, gendang, angklung, gamelan dan lain-lainnya, atau ya pokoknya alat musik apapun ya. Bahkan peralatan apapun dapat dijadikan bunyi-bunyian untuk mengiringi sebuah pemantasan.
Sedangkan musik rekaman yaitu musik yang telah direkam terlebih dahulu di atas dalam bentuk pita kaset atau mungkin bentuk format yang lain ya. Ini sudah direkam musiknya. Jadi ketika video dulu ya video dan radio itu masih belum ada, musik ilustrasi biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah pertunjukan drama itu biasanya ya peralatan tradisional gitu. Misalnya di wayang misalnya ada gamelan seperti itu. Dalam pembuatan ilustrasi hendaknya disesuaikan dengan karakter dan watak dari acara yang dibuat tersebut ya. Misalnya acara drama televisi maupun sinetron atau sinetron sinema elektronik ya, maksudnya kita pada saat pembuatan musik ilustrasi kita harus tahu terlebih dahulu tema yang akan dibuat menjadi ilustrasinya. Apakah itu temanya misalnya tentang percintaan yang unsurnya ada unsur romantis gitu, kemudian ada atau tema tentang kepahlawanan yang dalamnya ada unsur patriotik, heroik gitu ya. Jadi musiknya harus bisa disesuaikan dengan alur ceritanya. Sedangkan untuk unsur musik ini sebenarnya sudah dibahas oleh M. Khalid tahun 2016. Jadi musik itu unsurnya misalnya musik pembuka. Jadi musik pembuka ini berfungsi untuk memberitahu kepada penonton bahwa pementasannya itu sudah dimulai. Inilah musik yang pertama kali akan didengar oleh penonton. Kemudian ada musik adegan. Jadi musik adegan ini adalah musik yang dimainkan di setiap adegan yang telah digarap oleh sutradara. Jadi musik ini berfungsi sebagai penanda untuk mengingatkan kembali kepada sutradara atau ketika sudah menggarap adegan ini. Contohnya adegan di tempat di hutan gitu, misalnya adegan pertarungan dan lain-lain. Yang ketiga adalah musik transisi. Jadi musik transisi adalah musik yang dimainkan ketika pergantian adegan untuk mengisi kekosongan ya gitu. Jadi dimainkan musik. Kemudian yang keempat adalah musik aksentuasi. Jadi musik aksentuasi ini adalah musik yang diberikan kepada aktor berupa aksen-aksen untuk memperkuat gerakan dari aktor tersebut gitu ya. Jadi pada saat gerakannya ditambahkan dengan musik. Kemudian ada musik setting. Jadi musik setting ini maksudnya gini. Musik setting berfungsi untuk memperkuat suatu tempat ya. Jadi adegannya misalnya di hutan, ada suara-suara misalnya. Suara hewan hutan gitu ya. Kemudian misalnya malam hari, bisa ada suara pendukungnya apa, suara jangkrik mungkin. Jadi ya sejenis itu gitu ya. Disebut dengan musik setting. Demikian video ke-16. Silakan simak video-video berikutnya. Terima kasih.